Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini ya, di channel saya, dan kita selamat bergabung kembali ya di mata kuliah Geometri Transformasi untuk pertemuan kita yang kelima kalinya ya. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan kepada kalian bahwa dalam menyimak video ini tolong disiapkan slide PPT dan juga alat tulis ya. Barangkali nanti ada yang perlu ditulis, maka silakan untuk dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Begitu. Oke, langsung saja. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai komposisi dari transformasi atau hasil kali dua transformasi ya. Definisinya yaitu andaikan F dan G itu dua buah transformasi ya, dengan F itu memetakan V ke V, G juga begitu, maka komposisi F dan G itu ditulis G bundaran F, itu didefinisikan itu G dalam kurung itu FP. Jadi FP nya harus dihitung dulu baru G nya, nah, seperti itu untuk setiap P anggota V. Nah, sekarang ada sebuah teorema, misalkan FG itu cuma masing-masing sebuah transformasi, maka hasil kalinya kita misalkan H ya di sini itu sama dengan G bundaran F, nah, adalah juga suatu transformasi juga. Jadi hasil kali dua transformasi ini itu merupakan sebuah transformasi juga. Untuk membuktikannya, maka kita harus membuktikan H ini itu surjektif dan injektif. Oke ya, sama seperti membuktikan sifat transformasi dulu. Apa ya dulu ya, kita lanjutkan. Untuk bukti surjektifnya, oleh karena F itu transformasi, maka daerah nilai dari F atau ringnya itu adalah seluruh bidang V. Lebih dalam ini adalah akibat dari sifat surjektif ya. Karena surjektif maka ringnya itu sama dengan kodomennya yaitu V itu sendiri ya. Dan daerah asal G yang merupakan ring dari F tadi itu merupakan juga seluruh bidang V ya, karena tadi ringnya F tadi adalah bidang V itu sendiri ya, karena G transformasi juga. Jadi daerah domainnya tadi karena G itu transformasi ya, dimana transformasi itu harus merupakan sebuah fungsi, dimana fungsi itu daerah asalnya juga harus berpotongan, harus berpasangan, maka seluruh V ini itu mempunyai pasangan juga. Jadi daerah asalnya adalah seluruh bidang V ini ya. Untuk membuktikannya apakah ini surjektif, kita ambil Y itu anggota V di kodomen ya, ini ya. Nanti akan kita buktikan apakah ada X ini sedemikian hingga HX itu sama dengan Y ya. Ini pembuktian surjektif. Sekarang kita masuk, karena G itu transformasi, maka setiap Y anggota V itu ada Z di ringnya F tadi atau di daerah asalnya G ya, sedemikian hingga Y sama dengan GZ ya. Ini cenderung akibat dari sifat transformasi yang surjektif ya. Nah, karena F ini suatu transformasi, maka pada Z ini ada X-nya anggota V, sedemikian hingga Z itu sama dengan Fx-nya. Jadi karena ini lebih cenderung kepada sifat subjektif ya, karena ringnya itu pasti mempunyai pasangan ya. Maka Y itu sama dengan G ringnya dari Fx ya. Maka ditulis seperti ini, nilai dari Fx ya, atau Y sama dengan G bundaran Fx nya. Jadi Y sama dengan Hx. Jadi ada Y sedemikian hingga ada X sedemikian hingga Hx itu sama dengan Y. Ini terbukti. Ini sekarang H injektif. Untuk membuktikannya itu kita harus membuat
memperlihatkan bahwa jika diambil PG di mana PG itu tidak sama dengan G, maka ada HP itu tidak sama dengan HG ya. Kita membuktikannya dengan pengandaian ya, tidak langsung. Misalkan HP itu sama dengan HG di mana P itu tidak sama dengan G, maka GFP itu sama dengan GFG ya. Oh ya, sampai ini ya. Jadi G bundaran F itu sama dengan F bundaran G. Oleh karena G itu injektif, maka FP itu sama dengan FQ, karena HQ-nya itu sama dengan HP-nya itu sama dengan HQ. Nah, karena F itu injektif juga, maka dari sini itu diperoleh ini P itu sama dengan G. Nah, ini bertentangan bahwa yang ini tadi dijelaskan sudah P itu tidak sama dengan G. Jadi pemisahannya itu salah. Jadi yang betul itu HP itu tidak sama dengan HG. Nah, karena H itu injektif dan subjektif, maka H itu bijektif, sedemikian hingga transformasi. Sekarang masuk ke inverse transformasi atau transformasi balikannya. Transformasi identitas itu adalah sebuah transformasi apabila dalam mentransformasikan nilainya adalah dia itu sendiri. Jika FG dua buah transformasi dengan FG sama dengan GF itu sama dengan I, maka dapat dikatakan F itu adalah lawan inverse dari G, ditulis seperti ini, ataupun sebaliknya G itu adalah inverse dari F, ditulis seperti ini. Begitu definisinya. Teoremanya sekarang setiap transformasi memiliki inverse. Setiap transformasi memiliki inverse. Nah, kita buktikan. Andaikan T itu suatu transformasi didefinisikan fungsi L ya sebagai berikut. Misalkan X anggota V dan V itu bidang ya. Oleh karena T itu suatu transformasi, maka T itu adalah bijektif tentu. Jadi ada prabeta A anggota V sedemikian hingga TA itu sama dengan X. Nah, jadi ini ya. Kemudian kita tentukan Lx itu sama dengan A, artinya Lx itu adalah prabeta dari X. Sehingga dari TA itu sama dengan nanti X, itu mengakibatkan TLx itu sama dengan X atau TLx itu sama dengan I, seperti itu. Nah, untuk setiap X anggota V, nah hal ini berarti TL itu sama dengan I, gitu ya. Nah, selanjutnya itu LTX itu sama dengan LTX, itu andaikan TX itu sama dengan B ya, ini sama dengan B, maka LB kan hasilnya nanti itu sama dengan X. Nah, jadi LTX itu sama dengan LB sama dengan X. Jadi LTX itu sama dengan X sama dengan IX. Nah, itu artinya itu karena dia sendiri sedemikian hingga, karena ini untuk setiap X anggota V, jadi LT itu sama dengan I. Ini TL sama dengan I, ini LT sama dengan I, sedemikian hingga TL sama dengan LT sama dengan I. Sedemikian hingga dia pasti mempunyai inverse ya. Ini setiap transformasi memiliki balikan atau inverse. Nah, sekarang akan dibuktikan L itu suatu transformasi ya. Dari definisi L jelas L itu suatu fungsi yang surjektif ya. Misalkan Lx1 sama dengan Lx2, dan misalkan TA2 sama dengan X1 dan TA2 itu sama dengan X2, dengan Lx1 itu sama dengan A1 dan Lx2 itu sama dengan A2. Oleh karena T itu suatu transformasi, maka A1 itu sama dengan A2. Lebih tepatnya ini adalah sifat
injektif ya, kita peroleh X1 sama dengan X2. Jadi dari Lx1 sama dengan Lx2 itu mengakibatkan X1 itu sama dengan X2. Sedemikian hingga L itu kita sebut injektif ya. Dengan demikian itu terbukti L itu injektif. Karena L itu surjektif dan injektif, maka dia sebuah transformasi ya. Dan dilambangkan dengan L itu sama dengan T pangkat negatif 1. Demikian, kita langsung ke contoh. Perhatikan transformasi Fg. F rumusnya ini, G rumusnya ini. Apakah Fg sama dengan Gf sama dengan I? Nah, kalau iya berarti F dan G ini saling berlawanan atau saling inverse ya. Misalkan ada sebuah titik ya, diambil sebuah titik negatif 1,3. Ya, ini bukti secara gambrangnya ya, bukan bukti secara umum ya. Nanti secara umum pembuktiannya tidak seperti ini. Nah, kita buktikan P negatif 1,3, kita masukkan ke dalam rumusnya yang kita hitung dulu. Ini bundaran ya guysnya ya, kita hitung dulu G ya. Berarti ini kita masukkan ke rumus ini dulu ya. Nanti setelah itu hasilnya dimasukkan ke rumus ini, hasilnya negatif 1,3. Nah ini hasilnya sama, maka ini juga begitu, maka terbukti dia itu saling inverse ya. Tapi pembuktiannya tidak seperti ini nanti. Ini adalah pembuktian secara khusus ya. Kalau pembuktian secara umum tidak seperti ini. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan kelima ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.